Guys, Kak, sini. oke. Guys, kalian udah pada belajar yang Humin belum? Iya nih lagi mau bahas. BTW gue takut deh kalau seandainya kita disuruh bahas soal isu yang lagi happening. Nah iya, tuh pas banget nih. Kan happening kan ada yang lagi Rusia sama Ukraina ya. Gue pengen tahu udah update-annya sekarang gimana tuh akhirannya. Nah iya tuh Kak, yang konflik kemarin lagi happening ya antara Rusia sama Ukraina. Nah kalau dari yang gue baca nih ya guys ya, konflik antara Rusia sama Ukraina ini emang udah nggak bisa dibendung gitu ya, karena emang dari kedua negara ini dia tuh melakukan apa ya, ibaratnya ya merasa terancam gitu. Tapi terancam ini mungkin dari dua perspektif yang berbeda gitu, dimana kalau Rusia dia ini merasa terancam ya karena sebelumnya kan kita tahu ya Ukraina ini ngebet banget gitu pengen join ke NATO gitu ya, mana NATO juga punya hubungan yang kurang baik lah gitu sama Rusia gitu. Dan Rusia ini merasa terancam gitu kalau misalkan nanti Ukraina join ke NATO, karena dia akan membangun pangkalan militernya di perbatasan Rusia gitu ya. Jadi ngerasa terancam dong, mungkin jadinya Rusia yang invasi Ukraina gitu sebagai langkah defense dia. Sedangkan si Ukraina sendiri ya dia juga ngerasa bahwa negaranya diserang, dia harus melakukan serangan balik dong. Jadi dia harus defense juga. Akhirnya ya udah deh, konflik ini yang tadinya memang udah diprediksi ya akhirnya nggak bisa dibendung lagi gitu. Terus gue juga ngeliat nih kemarin pas apa namanya, waktu itu Putin sempat pidato dan dia tuh kayak mengatakan hal kayak gini nih. Jadi tuh intinya dia the presence of a powerful military bloc on our borders whose members are guided in particular by Article 5 of the Washington Treaty will be seen by Russia as a direct threat to our country's security. Jadi intinya ya Rusia ini juga merasa itu tuh sebagai ancaman militer ya kalau nanti akhirnya si Ukraina itu bisa join ke NATO gitu. Terus akhirnya mau ngebangun pangkalan militer di dekat perbatasannya Rusia gitu kan. Ya kalau menurut kalian tuh kayak gimana guys? Nah iya ya Nay, kayak gue juga ikut ngerespon gitu kan. Terus tuh pada intinya tuh emang kayak ekspansi dari NATO maupun Uni Eropa gitu kan, sebenarnya secara geopolitik tuh posisi Ukraina ini kan emang berada di antara Federasi Rusia sama NATO gitu kan. Tadi kan lo juga bilang kalau misalkan Ukraina ini beneran join gitu ke NATO, kan itu menjadi sebuah ancaman kan bagi Rusia. Ya, benar-benar. Nah terus tuh emang kayak kalian lihat gak sih kalau misalkan NATO tuh emang sebenarnya ngincar Ukraina ini karena emang posisinya yang berdekatan gitu kan sama Rusia, kayak mereka tetanggaan gitu. Terus poin keduanya kayak dari peran penting atas ambisinya NATO nih untuk merebut pelabuhan yang laut hitamnya di Sevastopol, Crimea gitu dari armada lautnya Rusia. Terus ini juga sih kayak terlibat jauh dari itu ya, kayak Rusia sama Ukraina ini kan punya sejarah yang panjang gitu kan untuk kedua negara ini, yang tadinya awalnya mungkin mereka dari pecahan Uni Soviet gitu kan. Nah udah gitu ternyata kayak for your information, namanya si Ukraina ini tuh juga berasal dari bahasa Rusia Ukraina yang artinya pinggiran atau periferi kayak gitu. Terus gue juga nyatat sih, jadi tuh dalam Treaty of Friendship, Cooperation and Partnership pada tahun 1997 ternyata nih batas wilayah negaranya Ukraina ini tuh belum diakui gitu sama si Rusia. Gitu. Nah kalau misalkan menurut kalian nih bisa gak sih si Rusia ini tuh diadilin gitu secara hukum nasional oleh pengadilan internasional gitu? Karena kan kita udah tahu nih si Rusia ini kan sudah menginvasi ke Ukraina secara terang-terangan dari bulan Februari gitu. Juga sih ya. Menarik banget. Ini ya kayak kalau misalkan tadi lu nanya nih, bisa nggak sih Rusia itu diadili gitu atas tindakannya menginvasi Ukraina gitu kan di pengadilan internasional. Nah balik lagi nih, kalau seperti yang kita tahu kan Rusia itu tidak menandatangani Statuta Roma ya. Nah FYI nih guys yang mungkin belum tahu Statuta Roma, jadi dia tuh suatu traktat atau perjanjian internasional apa ya, yang membuat suatu mahkamah gitu untuk mengadili mengenai kriminal gitu atas kejahatan kemanusiaan gitu, dan itu biasa disebut International Criminal Court atau ICC gitu. Nah traktat itu disahkan pada 17 Juli 1998 gitu. Nah si Rusia ini tuh sebenarnya emang dia tuh udah nanda tanganin sih pada tahun 2002 gitu, tapi
balik lagi Rusia cuma tanda tangan, dia nggak ngeratifikasi sampai pada tahun 2016 justru Rusia tuh malah narik diri gitu, dia narik diri dan keluar dari traktat itu. Nah pas pokoknya keluar itu si presiden Rusia ini si Putin dia juga secara gamblang gitu, dia bilang bahwa ICC ini dibentuk tapi dia tuh masih kurang gitu legitimasinya di hadapan negara-negara anggota ataupun bahkan negara besar gitu. Jadi si Putin tuh kayak ya secara nggak langsung kayak ngeremehin si ICC inilah gitu. Jadi emang agak susah sih kalau menurut gue ya, perspektif gue ya, karena itu dia pertama nggak ngeratifikasi Statuta Roma, yang mana emang kalau misalkan secara yurisdiksi memang si ICC ini dia itu memang berlaku bagi maksudnya peraturan itu akan berlaku terhadap negara yang emang meratifikasinya gitu kan. Jadi kayak agak susah juga nggak sih. Nah terus juga kalau misalkan kita lihat nih ya dari perspektif lain, dari ya kan kita tahu lah ya Rusia itu memang negara besar, negara adidaya, militernya kuat, yang mana emang kalau di HI ini nih emang gimana ya, agak susah gitu nerapin hukum gitu di atas hitam putih yang benar-benar adil, apalagi untuk negara-negara besar gitu ya kan. Bener-bener. Ya tau lah gitu, jadi emang agak susah untuk nerapin benar-benar hitam putih itu perjanjian itu ditegakkan ya, karena negara besar tuh punya kuasa gitu untuk menekan hukum internasional itu sendiri gitu. Jadi menurut gue sih kalau untuk diadili di pengadilan internasional ya mungkin agak susah ya karena itu tadi. Tapi ya Nay, walaupun Ukraine sama Rusia itu bukan negara parties atau kayak tadi yang udah dibilang sama Ninda state parties dari ICC ini, ternyata tuh si Ukraine itu tuh udah deklarasi kalau misalkan dia ngakui nih kalau untuk penyelidikan si ICC kalau misalkan atas kejahatan di wilayahnya. Nah berarti merujuk dari deklarasi, 2 kali loh lagi dia deklarasinya merujuk dari deklarasi ini, si ICC berdasarkan pasal yang udah mereka punya, mereka akhirnya ngirim itu investigasi dan jaksa ICC kayak oke, lu udah ngasih deklarasi, udah ngasih pengakuan atas yurisdiksi ICC, berarti boleh dong gue nyelidikin kejahatan yang ada terjadi di sana. Nah berdasarkan apa yang udah ini, kita tahu kalau misalkan dari Statuta Roma ini, kalau misalkan negara pihak atau state parties ini kayak meratifikasi perjanjian ini, berarti dia tuh kayak ngasih sebagian yurisdiksinya atau otoritasnya kepada si ICC ini untuk bisa nanti diadili gitu, misalkan ada kejahatan-kejahatan internasional gitu. Nah terus akhirnya karena udah dideklarasi dan udah rekonsiderasi kayak oke, ada nih kemungkinan untuk kita bisa selidiki, si ICC ngirim deh tim investigasi ke Ukraine. Nah di sana ya mereka melakukan dokumentasi, mereka melakukan penyelidikan, tapi di highlight ya guys, ini tuh bukan cuma buat nyelidikin si Rusia aja, tapi juga kedua belah pihak antara Ukraine dan Rusia. Jadi mereka tuh mengumpulkan semua bukti-bukti untuk nanti bisa digunakan di pengadilan yang akan datang gitu. Nah terus ternyata penyelidikan prelimnya itu kayak pendahuluannya gitu udah dilakukan tahun 2014. Nah ini tuh atas requestnya Ukraine. Nah kesimpulannya tapi baru keluar tahun 2020. Nah katanya tuh adalah dasar kalau misalkan terjadi pelanggaran kejahatan perang ini di situasi si Ukraine sama si Rusia ini. Tapi ingat gak sih BTW kalau misalkan pas Usman dia bilang kalau misalkan ICC itu tuh punya yurisdiksi atas kejahatan internasional. Pertama kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, genocide. Sebenarnya kan ada satu lagi kan, agresi. Nah tapi ternyata berdasarkan pasal 15 ini untuk bisa ICC menyelidiki kejahatan agresi ini, kedua negara atau kedua belah pihak ini harus sama-sama sudah meratifikasi Statuta Roma ini. Tapi karena keduanya belum meratifikasi dan Ukraine baru deklarasi, jadi ICC belum deklarasinya juga sebatas kayak kejahatan yang lain gitu, bukan agresi ini. Jadi ICC itu belum punya hak gitu, otoritas atau yurisdiksi untuk bisa nyelidikin si agresi ini kalau misalkan ada spekulasi gitu. Kalau menurut gue sih dari yang gue baca tuh kayak gitu.
setuju banget nih apa yang diomongin sama Bia tadi. Selain itu, penyerangan Rusia ke Ukraina ini juga melanggar hukum humaniter. Yang jelas-jelas hukum humaniter ini tuh ada di Konvensi Jenewa 1949. Ada 2 pasal nih yang dilanggar. Yang pertama itu pasal 51 tentang perlindungan korban konflik bersenjata internasional, di mana masyarakat sipil itu seharusnya dilindungi dari adanya bahaya permusuhan dan nggak boleh diserang. Nah, yang kedua itu ada pasal 52 mengenai protokol yang berkaitan dengan perlindungan korban konflik bersenjata internasional. Pasal ini mengaitkan berkait dengan benda-benda sipil, di mana benda-benda yang bukan merupakan sasaran militer itu nggak boleh diserang. Benar sih PR, gue setuju gitu kan mengenai hukum perlindungan terhadap warga sipil. Cuman kemarin tuh yang soal konflik Rusia Ukraina ini tuh yang gue tahu gitu, ternyata tuh korban jiwa yang berasal dari warga sipil ini tuh kena karena ketidaksengajaan gitu loh. Jadi kayak gue juga lihat kondisi pasca penyerangan gitu kan, ternyata tuh emang banyak tank-tank militernya Ukraina yang ngumpet ke pemukiman warga gitu, kayak nyelip-nyelip gitu untuk sembunyi kan. Nah, sebagai kayak tentara Rusia yang emang tujuannya nyerang militer kan nggak tahu kan kalau mungkin di situ ada warga sipilnya gitu kan, ya otomatis hal kayak gitu nggak bisa terelakkan kan. Dan update yang gue tahu dari berita itu per tanggal 5 Maret 2022 kalau kedua belah pihak nih antara Rusia sama Ukraina juga udah menyetujui gitu untuk jalur evakuasi bagi warga sipil Ukraina. Oh, nah, bener banget tuh Sal, apa yang lu bilang gitu. Jadi memang ya, kalau dari perspektif gue nih gitu, jadi sebenarnya tuh semua ini masih dalam kekaburan gitu, masih dalam situasi yang nggak jelas. Apalagi kita kan banyak mendengar update mengenai Ukraina dan Rusia itu dari media-media barat gitu ya. Jadi kalau misalnya ditinjau nih dari Serta Roma gitu, pada pasal 22 bagian 3 tentang prinsip-prinsip umum hukum pidana gitu. Jadi gue catatannya nih ya. Jadi pasal 22 itu menyebutkan bahwa kejahatan itu adalah nullum crimen sine lege, yaitu tiada kejahatan tanpa hukum gitu. Jadi kemudian dijelaskan juga bahwa definisi mengenai kejahatan itu harus ditafsirkan dengan ketat dan tidak boleh diperluas dengan analogi gitu. Jadi apalagi kan dalam kasus ini gitu ya, kita masih banyak mendengar analogi yang kemudian itu yang kemudian itu bakal menjadi pendapat itu jadi bias gitu karena banyaknya pendapat dari media gitu. Nah, selanjutnya definisi itu kemudian harus ditafsirkan yang menguntungkan orang yang diselidiki, dituntut atau dihukum gitu. Jadi apa sih yang bisa kita ambil dari hukum ini gitu, bahwa jika suatu masalah itu belum ada kepastian maka tidak bisa dibawa langsung ke mahkamah internasional gitu. Jadi ketika mungkin media itu menganggap bahwa memberitakan gitu ya bahwa di Rusia Ukraina terjadi pelanggaran gitu, nah itu diperlukan suatu penyidikan yang mendalam gitu guys. Lalu terus tadi gue juga denger ya, tadi kayaknya ada yang ngomong nyinggung soal salah satu aktor rasional di konflik ini, yaitu Vladimir Putin gitu selaku presiden Rusia gitu. Nah, kalau misalnya lagi di catatan gue nih di Statuta Roma nih pasal 13 tentang pelaksanaan yurisdiksi di ayat A, di mana suatu kasus di mana satu atau lebih kejahatan yang tampak telah dilakukan itu harus diteruskan kepada penuntut umum oleh suatu negara pihak atau state parties yang berkenan untuk melaporkan permasalahan ini. Jadi sebenarnya kalau tadi teman-teman bilang, oh ini kita bawa aja nih ke mahkamah gitu, nah ternyata ada prosedur yang belum bisa langsung kayak gitu guys. Jadi yang pertama itu harus ada state parties yang melaporkan gitu. Nah terus juga kalau kita lihat faktanya nih ya, pada fakta lapangan gitu, sejauh ini belum ada kan negara pihak Serta Roma tuh yang mau melaporkan. Nah, dari situ kita juga bisa berasumsi nih bahwa mungkin sebenarnya negara-negara itu masih ragu gitu dengan kebenaran dan kredibilitas akan terjadinya kejahatan kemanusiaan di Ukraina, begitu guys.
Jadi tuh bener juga sih Din apa yang lo omongin, tapi gue denger dari berita ya, ternyata tuh di website juga banyak, ternyata Rusia tuh ngelakuin pelanggaran lain selain apa yang udah disebutin Vero. Nah, pasal-pasal yang disebutin Vero tadi itu tuh soal tentang pelarangan bom infrastruktur kayak kepemilikan warga sipil gitu. Jadi selain itu Konvensi Jenewa ini juga melakukan perlindungan terhadap warga sipil dan kayak agar warga sipil ini atau korbannya ini tuh diperlakukan secara manusiawi. Nah, gue dengar ternyata si Rusia juga ngelakuin pelanggaran lain berdasarkan pasal 56 protokol 1 yang melindungi pekerjaan dan instalasi berbahaya. Nah, itu kenapa sih? Soalnya dia tuh merebut dan mengambil alih infrastruktur nuklir, tenaga nuklir Chernobyl sama ZPNN sayang satu lagi. Kalau nggak salah sih namanya pembangkit pembangkit listrik tenaga nuklir Zaporizhia yang ZPNN itu. Nah, gara-gara itu kan berarti si Rusia tuh udah melanggar satu lagi kejahatan perang kan, kalau misalkan kita rekonsiderasi apa yang udah dilakuin sebelumnya. Nggak hanya itu, dia juga menyerang gereja, yang pasti gereja guys, sebuah tempat ibadah yang dilindungi sama Konvensi Jenewa. Kalau nggak salah nih ya, itu pasal 27 apa 553 gitu yang melindungi ya kayak tadi si Vera juga bilang kayak tempat ibadah dan bangunan sipil gitu. Nah, karena di gereja itu kan berarti ada warga sipil, berarti dia melakukan pelanggaran lain dong, menyerang namanya warga sipil. Terus juga ada laporan dari Human Rights Watch, itu tuh kayak organisasi organisasi kayak yang khusus itu untuk survei atau melihat, menyelidiki tentang aksi-aksi HAM gitu, pelanggaran HAM atau nge-potret HAM, pokoknya isunya tentang HAM deh. Itu kan salah satu organisasi yang bergengsi ya. Berdasarkan laporan dia, setelah dia dokumentasi itu dia si Rusia ini tuh juga melakukan penyerangan, kayak melakukan senjata itu munisi pandan deh kalau nggak salah, itu ke 3 daerah pemukiman di Ukraina. Nah, berdasarkan laporan itu katanya ada sekitar kurang lebih 9 warganya itu meninggal dan puluhan warganya itu cedera gitu. Kalau kata PBB berdasarkan kejadian itu ya. Terus ternyata Rusia juga pakai senjata yang dilarang sama Konvensi Jenewa. Kalau nggak salah namanya vakum bom, itu kayak bom apa namanya, kayak automatik yang itu tuh buat berdasar pakai udara gitu, simulasi udara untuk menjadi peledak gitu. Jadi kata gue itu udah banyak loh pelanggaran yang udah dilakuin sama Rusia. Seperti yang kita tahu ya, bahwa kejahatan perang itu didefinisikan sebagai kejahatan yang dilakukan oleh para negara-negara, pada suatu negara yang melanggar tentang Konvensi Jenewa gitu. Jadi dalam masalah ini kita tahu bahwa Ukraina dan negara-negara sekutunya itu selalu melakukan mengantagoniskan Rusia itu sebagai penjahat gitu, penjahat perang. Padahal seperti yang kita tahu bahwa Rusia itu hanya ingin melakukan aksi ini disebut sebagai operasi militer khusus gitu, yang bertujuan hanya untuk mendemilitarisasi Ukraina dari para militernya nih. Jadinya sebenarnya Rusia itu simple, hanya meminta untuk Ukraina itu bersikap netral dan tidak bergabung ke NATO atau bergabung ke Uni Eropa dan bersekutu dengan Amerika Serikat gitu. Itu hanya tujuannya. Soalnya jika NATO sampai Ukraina bergabung kepada NATO, maka akan dibuat sebagai pangkalan militer, dan salah satunya mungkin akan dibuat sebagai tempat peluncuran rudal yang akan diaktifkan jika adanya kejadian genting gitu. Misalnya kayak di Ukraina bakal dipasang rudal yang akan langsung sampai ke ibu kotanya Rusia yaitu Moskow dalam waktu 3-5 menit, dan tentu ini akan menciptakan ketidakstabilan politik dan keamanan bagi Rusia gitu. Dan di sisi lain juga seperti yang kita tahu bahwa Uni Soviet, yaitu sebelumnya Rusia itu meratifikasi Konvensi Jenewa pada tahun 1954. Lalu pada tahun 2019 Rusia yang saat ini telah berubah menjadi Uni Soviet itu telah tidak menandatangani salah satu protokolnya, yaitu bagaimana cara ICC itu bekerja tentang bagaimana dia mencari kejahatan perang gitu. Kita dapat melihat gitu bagaimana kejahatan perang yang dilakukan oleh para international court itu dijadikan sebagai negara-negara barat
hanya untuk sebagai propaganda bagi mereka dan hanya untuk mengikuti peperangan mereka. Contohnya aja kita bisa melihat gitu, jangan cara jelas gitu bagaimana Amerika dan Eropa bisa melakukan invasi ke negara-negara Middle East kayak di Libya atau di Suriah gitu, Irak, Iran. Kayak seperti kita lihat itu terlihat jelas gitu, dan sampai sekarang mereka tidak mendapat pengadilan yang sesuai gitu. Dan tapi walaupun begitu Amerika dan Sekutunya mengutuk Rusia dengan cara yang seperti itu. Jadinya itu sangat tidak adil gitu, bagaimana bisa Amerika dihukum dan Rusia itu ingin dihukum seperti yang sama gitu. Nah, tapi kan ya Pan, tadi kan gue udah bilang ya kalau misalkan ada organisasi yang udah nyelidikin kasus ini dan emang ada pelanggaran yang dilakukan sama Rusia, kasihan tau kalau misalkan kayak warga-warga sipil itu jadi korban. Tapi kan kita nggak tahu ya Bi, kalau misalnya para organisasi ini itu juga bersikap netral, dan kita juga tahu bahwa Amerika Serikat itu selalu menggunakan organisasi internasional untuk menjadikan sebagai senjata atau sebagai pangkuan gitu dalam dia melakukan apapun yang mereka mau dalam urusan internasional. Lalu pada Protokol Additional Convention of 12 August 1949 kita juga tahu bahwa diperlukannya negara pelindung bagi Ukraina dalam konflik ini. Kita tahu bahwa Ukraina merupakan pihak yang kecil gitu, pihak yang lemah, apalagi lawannya adalah kekuatan besar seperti Rusia gitu. Nah, diperlukannya negara pelindung ini untuk melindungi Ukraina dari berbagai ancaman, dan negara ini harus bersikap netral dari konflik apapun dan harus ditunjuk dan mengikuti fungsi-fungsinya sesuai dengan konvensi Jenewa tadi. Namun walaupun begitu kita tahu bahwa Ukraina itu dibantu oleh pihak-pihak sekutu atau pihak-pihak barat seperti NATO dan AS, dan kita tahu bahwa konflik-konflik ini juga akan bisa menghasilkan keuntungan bagi mereka gitu. Contohnya aja kayak AS itu ingin menekan ekonomi atau kekuatan dari Rusia itu sendiri. Kita tahu bahwa dengan banyaknya banyaknya sabotase ekonomi Rusia gitu, kayak melakukan pembenetan kayak Coca-Cola itu dilarang atau McDonald itu dilarang, dan juga bahkan Apple Pay atau Google Pay itu juga dilarang di sana di Rusia. Dan ini juga menjadi bukti bahwa Amerika Serikat itu ingin melihat keunipolaritasnya dia gitu, bagaimana dia sebagai kekuatan tunggal dia ingin menunjukkan kepada dunia gitu, sehingga ini akan dapat menekan Rusia gitu. Dan di sisi lain kita juga tahu bahwa Eropa merupakan Eropa itu sangat membutuhkan sumber daya alam, gas, terutama gas gitu, apalagi negara Jerman gitu Pak. Nah, pada saat serangan hari pertama para negara-negara Eropa diminta Amerika Serikat itu hanya untuk menstop sumber daya yang berasal dari Rusia. Nah, ini terlihat jelas bahwa Amerika ingin bahwa Uni Eropa itu tidak bergantung kepada Rusia dan hanya bergantung kepada Amerika Serikat saja. Terus juga di sisi lain, dalam konvensi ini juga hak kebebasan berbicara dari setiap negara maupun Rusia, Ukraina itu juga harus tetap dipertahankan. Namun dalam permasalahan ini kita sangat melihat jelas gitu bagaimana Amerika itu ingin menstop bagaimana dia itu mensabotase media-media dari Rusia gitu. Banyaknya media Rusia, salah satunya adalah media Rusia yang paling gede yaitu RT News. Dan di RT News itu diblokade di berbagai negara, terutama di Eropa, dan di berbagai sosial media. Bahkan di Indonesia sendiri pun RT News tidak ada gitu. Contohnya aja jika kalian nyari di YouTube nih, itu RT News itu udah nggak ada, dan itu adalah media utama yang dimiliki oleh Rusia. Dan ini terlihat jelas bahwa Amerika dan sekutunya Barat itu telah bagaimana dia mempermainkan dan melanggar konvensi Jenewa itu sendiri. Terus juga di sisi lain mereka terus juga mengantagoniskan Rusia itu sendiri dengan berbagai media yang dia miliki gitu. Jika kalian melihat insert di Google gitu misalnya kayak permasalahan Ukraina dan Rusia, itu kalian pasti melihat jelas itu bagaimana media-media Amerika itu muncul paling pertama gitu. Dan kita juga tahu bahwa media Amerika itu juga tentu saja tidak bersikap netral gitu, pasti dia tuh memihak kepada sekutunya dan Barat. Jadinya ini sangat tidak masuk akal gitu jika negara pelindung atau organisasi pelindung yang dimiliki oleh Ukraina adalah negara-negara superpower itu tidak akan meminimalisirkan konflik gitu, justru malah sebaiknya akan memanaskan konflik itu sendiri. Dan bagaimana kita tahu bahwa superpower itu ingin memiliki kepentingan sendiri gitu terhadap Rusia gitu, apalagi kita tahu bahwa Rusia adalah musuh utama dari Amerika Serikat. Nah, kalau gitu bisa gak sih si Ukraina ini melepaskan diri gitu dari kendalinya Rusia?
karena kan si Ukraina ini sebenarnya udah merdeka secara penuh apa belum sih? Oke, itu gimana tuh ya? Nah iya Kak, jadi kan sebenarnya Ukraina itu memang udah merdeka ya, bahkan dari tahun 1991 kan. Jadi gue setuju banget sih dengan statement gimana Ukraina itu sebenarnya merupakan negara yang berdaulat. Nah ngomong-ngomong soal negara yang berdaulat, berarti kan dengan apa yang Rusia lakuin ke Ukraina itu sebenarnya melanggar pasal 1 dari Naskah Deklarasi mengenai hak dan kewajiban negara-negara di tahun 1949. Yang mana di dalam pasal tersebut tuh jelas gitu diatur bahwasanya setiap negara itu memiliki yang namanya self determination atau mungkin kita kenal sebagai hak dalam menentukan nasib negaranya sendiri gitu ya. Nah, di mana pasal ini juga didasari nih sama hukum internasional tentang hak asasi manusia. Jadi otomatis Ukraina itu sebagai negara yang berdaulat pastinya dia harusnya udah berhak gitu ya untuk menentukan nasibnya sendiri ya, dari kayak sistem politiknya ataupun sistem hukum internalnya yang pada dasarnya nggak boleh untuk diintervensi atau diikut campurin nih sama negara lain yang kayak apa yang Rusia lakuin ke Ukraina sekarang ini. Iya. Oke, tapi ini aja ngebahas soal self determination atau hak untuk menentukan nasib sendiri bagi Ukraina ini, kita perlu ngeliat dulu nggak sih kayak gimana Ukraina tuh dulunya gitu kan. Terus dalam sejarah juga ada pernah tercatat tuh kalau misalkan Polandia nih pas dinasti Romanov itu pernah memerintah Ukraina pada abad ke-16. Nah, Rusia ini kayak mendukung Ukraina gitu untuk terbebas dari Polandia gitu kan. Nah, dari situ akhirnya Ukraina ini menyatakan gitu niatnya untuk bergabung pada Uni Soviet. Cuman kan secara hukum pada tanggal 25 Desember 1991 kan Uni Soviet dinyatakan bubar gitu kan. Nah, dari situ ternyata pokoknya di tanggal dan bulan yang sama gitu kan, akhirnya nih si Ukraina mendirikan negaranya sendiri gitu yang independen gitu. Iya, kayak secara sepihak gitu sih prosesnya. Kan tentunya kayak menciptakan kayak kebingungan gitu kan di antara para etnis Rusia yang ada di Ukraina gitu. Nah, dari situ tentu Presiden Rusia Vladimir Putin kan nggak tinggal diem aja gitu kan. Pokoknya akhirnya dengan Rusia juga Ukraina juga menyatakan dirinya untuk bergabung ke NATO ini, akhirnya Putin nih nggak bisa terima gitu. Ternyata tuh pihak-pihak Barat udah mulai mengambil langkahnya gitu. Dia menentukan kalau Eropa Timur nih seharusnya lebih berorientasi ke Eropa Barat gitu kan. Cuma di sini kan Putin nggak terima gitu kan. Kenapa kayak gitu gitu. Nah, pokoknya akhirnya terjadilah perang antara konflik Rusia sama Ukraina. Nah, kalian ingat nggak sih mata kuliah teori dan analisis kebijakan luar negerinya Mas Laude sama Mas Renzi? Kan kita pernah ya diajarin mengenai teori polyheuristic gitu by Alex Means. Nah, ini gue udah coba analisis singkat sih. Jadi tuh berdasar pada teori ini tuh kebijakan luar negerinya Rusia atau keputusan politik Vladimir Putin yang dilakukan itu adalah operasi militer gitu kan. Nah, operasi militer ini tuh memaknai unsur diktatorisme gitu, dimana mentalitas dan gaya kepemimpinan Putin ini kan sangat kuat ya, dan semi otoritatif yang memiliki konsekuensi dan dapat diamati dalam cara dia mengendalikan pemerintahan Rusia. Nah, akhirnya nih terkait dengan rasionalitas dan pengambilan keputusannya atas konflik Ukraina ini dalam kebijakan operasi militer itu tentu ada daya guna gitu kan bagi negaranya berdasar pada kepentingan keamanannya si Rusia. Jadi ya tujuan utama dari kebijakan luar negeri Rusia nih yang dapat gue coba simpulin adalah pertama untuk meningkatkan keamanan dan kedaulatan negaranya Rusia gitu kan. Terus yang kedua serta memprioritaskan peningkatan lingkup pengaruh Rusia di Eropa Timur melalui kebijakan luar negeri dekatnya gitu. Tapi asal kalau misalnya kita balik lagi nih ngelihat ke deklarasi minimum PBB terkait prinsip-prinsip hukum internasional, terkhusus kita bahas nih dari segi hubungan persahabatan dan kerjasama antar negara-negara, yang mana hal ini juga sejalan dengan apa yang tertanam atau yang ditulis di piagam PBB. Jadi setiap negara yang berdaulat itu, contohnya kayak Rusia, harusnya tuh tunduk kepada hukum internasional, dan juga dia tuh nggak boleh untuk melanggar kedaulatan dari negara lain, kayak contohnya apa yang mereka lakukan ke Ukraina gitu ya kan. Apalagi terlebih ya, hal ini juga menyangkut dengan hak asasi manusianya gitu ya kan. Karena dari segi mereka mengintervensi Ukraina aja itu udah salah gitu, udah melanggar. Ditambah dengan ada beberapa dampak negatif gitu yang ditimbulkan dari tercetusnya konflik ini, kayak contohnya infrastruktur publik banyak yang jadi rusak, terus juga banyaknya korban
korban-korban yang berjatuhan dari warga sipil kayak gitu, itu kan berarti berangkat dari hal ini menjadi mengganggu yang namanya atau membuat instabilitas dari kesejahteraan masyarakat gitu. Jadi otomatis ini udah balik lagi kepada pelanggaran terhadap hak asasi manusianya warga masyarakat Ukraina juga gitu. Tapi ya, by the way, kalau misalnya kita bisa melihat ya dari konvensi Montevideo tentang hak dan kewajiban yang ditandatangani pada tahun 1933, kita tahu gitu ada 4 elemen utama kalau dalam pembentukan sebuah negara gitu. Ada yang namanya orang, ada yang namanya wilayah, terus adanya kecakapan administrasi sebuah negara, dan yang terakhir adalah bagaimana kecakapan dia dalam urusan internasional. Namun seperti yang kita tahu bahwa sejak tahun 2019 Ukraina diganti oleh presiden baru, yaitu Volodymyr Zelensky. Nah, kita tahu juga kalau Volodymyr Zelensky ini merupakan sebuah politikus, tapi dia tidak memiliki latar belakang politik sama sekali. Bahkan dia dulunya hanya komedian gitu di TV lokal Ukraina. Dan ini adalah aneh gitu, bagaimana bisa seorang komedian itu memimpin sebuah negara. Terus juga kita juga bisa lihat gitu bagaimana kegagalan Volodymyr Zelensky dalam menjalankan kebijakan luar negeri Ukraina gitu, sehingga akhirnya terjadilah peperangan ini gitu. Sebenarnya Zelensky adalah tokoh utama yang paling bertanggung jawab. Menurut gue tuh kayak dia tuh tokoh utama yang paling bertanggung jawab bagaimana Ukraina itu bisa hancur seperti yang sekarang. Ini juga dikarenakan bagaimana dia tuh berhubungan dalam Rusia itu tidak baik gitu. Tidak seperti presiden sebelumnya yang sebenarnya gue tuh suka sama presiden sebelumnya, yaitu Viktor Yanukovych, bagaimana dia itu bisa memimpin Ukraina dan berhubungan dengan baik dengan Barat maupun Rusia itu sendiri gitu. Jadinya dia tuh tetap bersikap netral dan anti Barat gitu. Jadinya dia tetap berpihak kepada Rusia dan tetap netral dan tidak ingin masuk NATO ataupun bersekutu dengan Amerika Serikat gitu. Namun seperti yang kita tahu bahwa Viktor Yanukovych itu sendiri diturunkan oleh masyarakat Ukraina gitu akibat baik-baik lagi ini propaganda dari Amerika Serikat itu sendiri. Amerika Serikat tentu tidak suka dengan keberadaan Viktor Yanukovych yang terlalu dekat dengan Putin gitu atau dengan Kremlin gitu atau bisa disebutnya. Dan akhirnya naiklah Zelensky itu sebagai boneka Amerika Serikat itu sendiri. Padahal kita tahu bahwa Zelensky itu tidak punya pengalaman di bidang politik, terus dia juga tidak pandai dalam memimpin sebuah negara, terus juga dia juga mudah dipengaruhi oleh para Barat gitu. Jadinya kita juga bisa melihat jelas bagaimana kebijakan luar negeri di Ukraina itu sangat berantakan, dan ini sudah terbukti sejak operasi militer yang dilakukan oleh Rusia kemarin. Ngomongin soal kedaulatan negara nih, sebenarnya Ukraina itu juga bisa loh untuk menegakkan prinsip non-intervensinya. Soalnya prinsip ini tuh terkandung di dalam pasal 2 ayat 7 Piagam PBB, di mana berbunyi bahwa hubungan dua negara itu tidak diperbolehkan adanya intervensi, karena pada hakikatnya negara-negara yang berdaulat itu memiliki derajat yang sama dengan negara lain. Apa yang lu bilang tuh benar juga sih, Fer gitu. Jadi Ukraina itu memang berhak ya untuk menegakkan prinsip non intervensinya dalam permasalahan ini gitu. Tapi ini ya guys, mungkin gue akan balik sedikit lagi ke poin gue gitu. Sebenarnya ini juga masih kabur ya gitu. Kita belum dapat laporan yang benar-benar real dan benar-benar bias dari berbagai kepentingan negara gitu tentang permasalahan ini gitu. Jadi bahkan tadi gue juga setuju tadi kata Rifan gitu, bahwa sebenarnya kebanyakan dari media Barat itu akan cenderung bias gitu terhadap kepentingan mereka masing-masing gitu. Apalagi kita tahu kan, bahkan di Indonesia aja nih mungkin akan ada media yang berhaluan kiri kanan gitu, ada pro pemerintah, enggak pro pemerintah gitu. Jadi tentu itu akan menambah value gitu ketika kita memandang suatu masalah gitu. Terus gimana sih cara konkretnya gitu untuk menilai masalah ini? Mungkin gue akan melihat dari sisi historis ya gitu, bahwa gue pernah baca nih gitu, ini gue catatan juga bahwa komitmen Rusia terhadap hukum humaniter internasional itu sudah sangat baik guys gitu. Pada tahun 2001 jadi Kemenhan Rusia gitu, Kementerian Pertahanan Rusia itu mengeluarkan manual khusus untuk membahas mengenai hukum humaniter internasional gitu, dimana layanan hukum angkatan bersenjata ini kemudian mempelajari dan menerapkan gimana berbagai negara itu melakukan atau
menerapkan hukum mereka mengenai hukum humaniter internasional gitu. Jadi itu kan merupakan suatu langkah yang bagus gitu kan ketika suatu negara itu berusaha menerapkan hukum gitu. Lalu selanjutnya itu mungkin gue akan coba sedikit lihat ya gitu. Pada pasal 11 nih dalam manual tersebut gitu berbunyi, Angkatan Bersenjata Rusia itu harus memastikan penghormatan terhadap hukum humaniter internasional, mengambil setiap tindakan pencegahan yang mungkin untuk menghindari atau jika tidak mungkin nih untuk meminimalkan kerugian di antara penduduk sipil dan kerusakan pada warga sipil serta properti. Adapun dari hukum ini kita bisa tahu gitu ya bahwa perang itu tidak akan dihindarkan. Jadi dari hukumnya tersebut itu harus bisa mengcover yang namanya perlindungan sipil gitu. Nah, kemudian pasal ini juga banyak guys, nggak cuma pasal 11 doang, tapi pasal 12, 13, 14, dan 15 itu juga membahas mengenai hukum militer internasional. Lalu selain dari hukumnya, militer Rusia itu tampaknya tuh udah dilatih guys untuk selalu patuh terhadap HHI gitu. Bahkan ya di catatan gue, Menhan Rusia yang namanya Sergei Ivanov itu menjelaskan bahwa pesawat angkatan udara Rusia itu tidak akan menyerang distrik perumahan di daerah berpenduduk untuk menghindari adanya korban sipil gitu. Targetnya itu sama seperti ketika kita lihat pada suatu Roma gitu ya, dalam kejahatan genocide gitu, bahwa dan hukum perang gitu, International Law of Armed Conflict gitu ya. Di situ dibilang bahwa target dari perang itu haruslah tank, amunisi, dan pangkalan militer yang selalu dikonfirmasi sebelumnya gitu. Jadi nggak bisa asal nebak doang, oh itu kayaknya tank tuh kita tembak gitu, itu nggak bisa gitu. Jadi kalau dari berbagai fakta ini, kalau menurut gue sih ya guys, Rusia itu merupakan negara yang patuh pada HI gitu, pada hukum humaniter internasional gitu loh. Jadi gimana bisa ini tiba-tiba seolah-olah mereka mengabaikan peraturan yang ada pada zaman dulu gitu, yang sudah tertanam gitu pada mereka, lalu kemudian berubah menjadi negara yang seakan-akan buas gitu, tidak peduli pada hukum humaniter internasional gitu. Lalu kemudian kalau misalnya kita lihat gitu ya, pada pasal 51 Piagam PBB gitu, yang menjamin hak untuk membela diri secara individu dan kolektif gitu. Kalau misalnya pandangan gue nih, militer Rusia ini sebenarnya penyerangan ini sah-sah aja gitu, karena sebenarnya kalau misalnya kita cari kita dig deeper gitu ya into the problems gitu, ketika kita lihat masalah yang dalam gitu, bahwa sebenarnya bukan hanya mengenai NATO gitu. Jadi ternyata Ukraina juga dituduh telah melakukan pelanggaran hak asasi manusia terhadap kelompok minoritas keturunan Rusia di daerah Donetsk dan Luhansk gitu. Jadi kalau menurut gue ya itu sah-sah saja sih, karena memang sudah sesuai gitu dengan apa yang sudah diterapkan pada pasal 51 Piagam PBB gitu guys. Ya gimana ya? Ya gimana ya Din, walaupun kebijakan luar negeri Rusia itu salah satunya menginvasi Ukraina dan juga berandaskan pada pasal 51 Piagam PBB tentang hak pembelaan diri, tetap aja hal itu kagak bisa dibenerin gitu secara fakta, argumentasi ataupun aturan hukum yang sah dan jelas. Malahan penyerangan Rusia ke Ukraina suatu pelanggaran hukum internasional gitu, yang mana itu kan juga menyerang suatu teritorial yang sah dan juga terintegritas, yaitu Ukraina. Terus juga jadinya melanggar Piagam PBB juga, yang mana tercantum dalam pasal 1 ayat 1, pasal 1 ayat 2, pasal 2 ayat 3, dan juga sama pasal 2 ayat 4. Nah, di situ tuh udah dijelasin tuh secara jelas dan rinci bahwasanya mengakui setiap kedaulatan negara itu suatu hal yang utama dalam konteks hubungan internasional. Terus juga habis itu juga menyeru di pasal itu juga menyerukan nih tentang pemeliharaan perdamaian dan juga keamanan internasional bagi setiap integritas negara dan juga kedaulatan bagi negara manapun, maksudnya juga Ukraina gitu, dan saya juga harus menghargai peraturan itu. Ya. Nah, kalau misalkan kita ngomongin tentang isu ini ya, isu konflik antara Rusia sama Ukraina, sebenarnya yang udah tadi kalian omongin gitu ya, yang saling bertukar pandang, menurut gue sih ada beberapa upaya sih yang udah gue catat, sebenarnya buat konflik ini bisa ditengahi lah gitu, agar nggak berkepanjangan. Nah sih gue udah catat ya poin-poin itu, kayak upaya yang bisa dilakukan ya oleh berbagai lembaga internasional maupun negara-negara internasional. Kayak yang pertama itu
harus ada penyelidikan sih yang menyeluruh dari organisasi HAM kayak ada UNHCR sama OHCR, terus juga Palang Merah Indonesia juga harus terlibat gitu biar ini sih biar bisa menimbulkan hasil yang tidak bias, adil serta nggak disusupi kepentingan dari negara manapun, yang kemudiannya itu bisa diajukan ke Mahkamah Internasional melalui laporan kepada penuntut umum gitu yang ada. Terus yang kedua juga harus adanya keterlibatan dari negara-negara superpower. Negara superpower itu harus bisa menjadi mediator bagi kedua negara ini, bagi kedua negara kayak Rusia dan Ukraina, karena kan konflik ini tuh bisa selesai tanpa harus adanya kayak serangan senjata gitu, kekerasan senjata. Jadi harus adanya upaya diplomatik buat menengahi konflik ini, dan yang jadi mediator ya tentunya negara-negara superpower. Tapi negara itu juga harus bisa menghilangkan kepentingan negaranya sendiri biar bisa tercipta itu kedamaian bagi kedua konflik ini gitu, yang nantinya juga ya kita setiap kan bisa damai kan. Terus juga kalau misalkan dari hukum internasional, gue masih belum yakin sih ya kalau hukum internasional itu bisa bekerja secara baik buat menengahi konflik ini atau enggak. Soalnya kan kayak gue juga masih belajar juga kan tentang hukum internasional, jadi kayak menurut gue sih nanti kita bisa coba tanyain tuh ke dosen kita kayak Mbak Hesti, Bu Diani, sama Pak Usman, biar nantinya kita juga nggak keliru gitu tentang hukum internasional yang bahas tentang konflik ini gitu. Gitu sih guys. Iya. Sabi banget sih ke Bu Diani. Ayo kita nanya. Boleh sih. Boleh sih. Ayo.